Mahasiswa dan mahasiswi program studi farmasi semester 4 yang saya banggakan dan saya kasihi. Baiklah, kita akan lanjut ke topik bahasan kita selanjutnya adalah tentang fungsi-fungsi manajemen dalam mata kuliah manajemen farmasi dengan jumlah SKS sebanyak 2 SKS. Namun sebelum kita masuk ke topik tentang fungsi-fungsi manajemen, ada baiknya kita mereview terlebih dahulu definisi manajemen. Definisi manajemen adalah suatu ilmu dan seni di dalam fungsi-fungsi manajemen untuk mengelola sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sebagai ilmu karena harus dilakukan secara sistematis dan ilmiah, sedangkan sebagai seni karena membutuhkan orang lain di dalam mengerjakan manajemen itu sendiri. Fungsi-fungsi manajemen ada 4, yaitu POAC. P adalah planning atau perencanaan, O adalah organizing atau pengorganisasian, A adalah actuating atau pelaksanaan, dan C adalah controlling atau pengendalian. Mengapa sumber daya harus dikelola secara efektif dan efisien? Efektif karena sumber daya itu terbatas, sedangkan efisien mengelola waktu sehingga tujuan yang kita inginkan itu bisa tercapai. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama itu adalah planning. Planning adalah suatu alat ukur yang dibutuhkan untuk kita lakukan di masa yang akan datang. Di sini ada 2 persoalan besar, yaitu yang pertama adalah alat bantu dan yang kedua adalah masa yang akan datang. Alat bantu, orang seringkali merasa tidak memerlukan alat bantu di dalam melaksanakan suatu manajemen. Sedangkan di masa yang akan datang, orang merasa tidak ada manfaat yang dirasakan saat ini jika kita melakukan perencanaan. Nah, kapan rencana yang telah kita susun mendatangkan manfaat? Tentu saja bukan di masa yang sekarang ini, tapi di masa yang akan datang. Sehingga kita perlu menyusun 5 langkah dalam menentukan perencanaan yang akan kita buat. Yang pertama adalah menentukan sasaran. Sasaran bisa ditentukan dalam SMART-C. S adalah spesifik atau harus terfokus. M, measurable atau bisa diukur. A, agreeable atau disetujui oleh semua pihak yang terkait di dalam manajemen. R adalah realistik, jadi harus realistis dalam menentukan rencana. T adalah time bound atau harus ada batas waktu kapan perencanaan itu selesai. Sedangkan C adalah continuously improve, di mana harus meningkat seiring perkembangan zaman. Jadi SMART-C. S, specific. M, measurable. A, agreeable. R, realistic. T, time bound. Dan C, continuously improve. Langkah selanjutnya adalah menyusun sumber daya yang diperlukan, misalnya dari tenaga, material, atau bahan baku, teknologi, modal, dan lain-lain sebagainya. Nah, sumber daya harus sesuai dengan strategi yang akan kita capai. Misalnya, kalau sumber dayanya sedikit, maka strateginya juga menyesuaikan. Sebaliknya, apabila sumber dayanya besar atau melimpah, sebaiknya strateginya itu juga tinggi. Langkah yang ketiga adalah meruntun rangkaian kegiatan. Bisa kita lakukan lewat flowchart sederhana. Jadi kita menyusun tahap-tahap pembuatan dari awal sampai akhir. Di situ kita bisa melihat di poin mana titik-titik kritis bisa terjadi. Sehingga langkah yang keempat
adalah melakukan kontrol atau pengendalian pada titik-titik kritis tersebut. Kemudian langkah kelima adalah rencana penanggulangan apabila terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Fungsi manajemen yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian, di mana di dalam tahap ini kita bisa membagi pekerjaan berdasarkan tupoksinya masing-masing. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam pengorganisasian. Yang pertama adalah melihat atau merinci atau menulis kegiatan atau aktivitas apa saja yang akan kita lakukan ke depan. Yang kedua adalah melakukan pembagian kerja dari atasan ke bawahan sehingga diperlukan pemimpin dalam proses manajemen ini. Yang ketiga adalah menentukan mekanisme pekerjaannya. Kemudian fungsi manajemen yang ketiga adalah actuating atau pengarahan atau pelaksanaan, di mana seorang pemimpin atau manajer biasanya memberikan pengarahan ke bawahannya dalam bentuk motivasi atau bisa memberikan arahan ke staf yang di bawah. Contohnya mungkin lewat komunikasi. Kemudian fungsi manajemen yang terakhir adalah controlling atau pengendalian, di mana jika terjadi penyimpangan pada saat proses manajemen berlangsung, maka kita bisa menyelesaikannya. Itu saja materi saya di video yang kedua ini. Terima kasih, kita berjumpa lagi di video selanjutnya.